Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas serta kewajiban kalian sebagai siswa dan ibu sebagai guru. Untuk kali ini Ibu hadir sebagai guru, bukan guru BK, tapi hadir sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah kalian kenal dengan istilah PPKN. Namun sebelum ke materi PPKN yang Ibu akan sampaikan, baik untuk kalian isi link absennya yang sudah Ibu bagikan di grup WA, yaitu dengan link absensi BK dan PPKN di kelas 12. Baik, Ibu akan menginjak ke materi PPKN bab pertama dengan materi yang berjudul makna, hak, dan kewajiban warga negara. Makna, hak, dan kewajiban warga negara. Namun sebelum menginjak ke selanjutnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran makna, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu setelah kalian mempelajari kegiatan ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang makna, hak, dan kewajiban warga negara, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. PPKN dan BK kaitannya sangat erat karena di dalam BK maupun PPKN sama-sama harus mengimplementasikan keilmuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam BK disebut dengan KES, yaitu kehidupan efektif sehari-hari. Oleh karena itu, nggak ada salahnya ketika Ibu diberikan mandat untuk menyampaikan materi PPKN. Hak dan kewajiban yang Ibu warga negara sebagai warga negara itu adalah materi yang sudah Ibu berikan, yang akan Ibu berikan. Apa artinya? Setiap orang itu memiliki hak sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak. Sama seperti kalian sebagai siswa. Di dalam BK diajarkan tentang hak siswa dan kewajiban siswa. Sebagai warga negara, maka kalian juga memiliki hak dan kewajiban. Hak setiap orang memiliki yang harus kalian miliki sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak sejak lahir, maka kalian sebagai warga negara, bahkan sebagai warga masyarakat, dan dalam lingkup kecil adalah sebagai warga madrasah atau sekolah. Yang lebih kecil lagi adalah sebagai warga keluarga, di dalam keluarga.
Untuk kali ini kalian belajar sebagai warga negara. Kalian punya hak sebelum lahir, yaitu untuk menghirup udara bebas, maka kalian untuk bisa lahir dengan selamat. Dan kalian punya hak sejak lahir. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26, hak kalian sebagai warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu adalah arti sebagai warga negara. Menurut Jimli Asyidiki, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah: 1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan dan membela negara. Selanjutnya adalah hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, bagi warga negara berhak mendirikan partai politik. Ada lagi hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, misalnya menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya, jabatan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, jabatan menjadi polisi, jabatan menjadi ASN, aparatur sipil negara. Itu adalah hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Selanjutnya adalah menurut Jimli Asyidiki adalah hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya, setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding di pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Di samping tadi menurut Jimli Asyidiki, maka hak menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Berikut ini beberapa pasal yang menjadi hak warga negara, yaitu 1. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Yang kedua, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya adalah yang terdapat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ada juga di pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya di pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Juga di pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hak sebagai warga negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat pada pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Masih di pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masih juga di pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang selanjutnya, yang terakhir pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah berbagai macam hak warga negara yang kalian perlu ketahui sehingga kalian bisa merasakan bagaimana besarnya tanggung jawab negara terhadap warganya. Namun di samping hak-hak nanti ada juga kewajiban. Jadi di samping hak ada kewajiban. Namun untuk kewajiban-kewajiban Ibu akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Barangkali ada yang belum paham, bisa kalian japri ke Ibu untuk mempertanyakan sesuatu yang belum paham. Kiranya cukup dulu untuk pertemuan kali ini, yaitu insya Allah untuk pertemuan yang akan
datang Ibu akan menyampaikan tentang kewajiban kalian sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara. Akhirul kalam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.